pendengar Garuda Podcast dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Langit dan tentunya bersama rekan setia saya Bumi di podcast kesayangan kita Garuda Garuda. Podcast. Ya, ini merupakan episode kita yang ke-6 ya Kak Bumi ya. Iya benar. Okay. Gimana nih? Iya gimana nih harinya Kak Bumi? Oke ya. Harus oke deh. Oke, baik. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita harus oke ya. Bener banget. Udah separuh 2024 kan ya. Jadi kayak Bener sekali. Harus tetap semangat. Kayak mungkin pencapaian yang udah kita susun di awal tahun. Ada beberapa mungkin yang udah tercapai, ada juga yang masih progres, ada juga mungkin yang belum tercapai. Betul. Jadi masih ada waktu 6 bulan. Harus tetap semangat ya. Benar. Sebetulnya nggak nyampe 6 bulan lagi ya, tinggal 5 bulan lagi ya. Bener juga ya. Iya. Udah kepotong nih. Iya, karena udah pertengahan, udah mau hampir akhir ya. Udah mau ujung. Adalah minggu terakhir di bulan Juli ya. Iya. Iya. Baik, kembali lagi ke topik kita di hari ini. Kita akan tetap masih membahas seputar cerita dari teman Garuda ya, yang kebetulan mengirimkan kita salah satu cerita tentang dia, gimana dia awal mulanya bisa menyadari bahwa aku adalah bagian dari pelangi seperti itu kali ya. Jadi ini cerita ini datang dari teman kita yang mungkin sebut aja Kak Bambang ya. Okay. Sorry ya Kak Aku Bambang. kalau Bambang biasanya panggilnya Om ya. Iya. Oh iya. Sorry ya Om Bambang. Ini tidak bermaksud ya. Oke, ini ceritanya datang dari Om Bambang. Kebetulan Om Bambang membagikan ceritanya melalui kita punya DM IG ya, Instagram kita ya. Oke. Om Bambang menceritakan seperti ini. Kisah ini dimulai sekitar tahun 2011 ya. Ketika itu Om Bambang ada di bangku SMP 2011 ya. Iya, 2011 bentar. Di bangku SMA, mohon maaf. SMA. Iya. Udah ada 2011 ya. Berasa kayak baru kemarin aja, padahal udah berapa tahun? 13 tahun yang lalu ya. Benar. Alright. Udah lama banget ya. Jadi di 2011 itu Om Bambang ini sebetulnya dia sudah merasakan ada yang berbeda dengan dirinya. Terutama ketika soal ketertarikan seksualnya kepada sesama jenis. Bukan lawan jenis, tapi sesama jenis. Tapi kala itu Om Bambang hanya merasa mungkin ini hanya sebuah kenakalan. Bukan sebuah kenakalan, tapi sebuah rasa ingin tahu yang dimiliki emosi sesaat kali ya. Iya betul, oleh anak-anak remaja seperti itu. Kemudian Om Bambang ini sempat mencoba untuk menjalin beberapa hubungan dengan cewek atau dengan teman wanitanya, kok teman pria pula, teman wanita. Iya, pria nanti ya. Masih misterius di masa mendatang kayaknya. Iya, dengan teman-teman wanitanya, dan itu mostly Om Bambang ini lakukan hubungan jarak jauh seperti itu. Ada hubungan yang memang jarak dekat, namun itu frekuensinya atau hubungannya itu paling lama hanya 3 bulan. Tapi yang hubungan jarak jauh itu bisa sampai dengan 1 tahun seperti itu. Ya. Ini tadi 2011 ya? 2011 dating apps sudah mulai kayaknya ya? Iya, sudah Facebook mulai. Itu zaman-zamannya Facebook nggak sih itu? Bener, Facebook, Friendster kali ya, apa Friendster sudah mati? Friendster lebih lawas lagi nggak sih? Iya. Iya. Cuman mungkin karena Om Bambang ini tinggalnya di daerah terpencil kali ya, sehingga untuk mengakses ke media-media seperti itu atau aplikasi-aplikasi seperti itu belum begitu familiar kala itu buat Om Bambang, sehingga ya dia hanya bisa sekedar menikmati aja apa yang ada di sekitarnya. Ya. Betul sekali. Jadi singkat cerita, Om Bambang tuh juga sempat jatuh hati dengan salah satu teman sekelasnya. Wah, sebab temannya ini sekelas ya? Biasanya kakak tingkat nggak sih? Ini sekelas ya? Sekelas, karena ini
dari postur tubuhnya, kemudian perawakannya, ini benar-benar cakep punya. Makanya membuat hatinya Om Bambang ini ketar-ketir kali ya, kayak dikejar anjing. Berdegup kencang setiap ketemu ya. Wah, itu repot juga ya. Setiap hari kan bakal ketemu ya kalau teman Bener kelas ya. sekali. Bener, apalagi kan kalau kala itu masih sekolah, pas Senin sampai Jumat itu ketemu terus ya. Berat juga hari-harinya ya. Benar, berat juga anyway. Iya, jadi kemudian dari rasa penasaran itu, dia sampai akhirnya coba untuk ngikutin temannya itu pergi ke toilet. Wah, ini agak-agak menjurus nih. Nah, kali ini rasa penasaran yang kayak yang agak berbahaya juga ya. Iya, memacu adrenalin banget ya. Bener. Dia harus pergi ke toilet bareng orang yang dia taksir untuk memastikan benar gak sih dia tuh punya rasa feeling, iya punya rasa atau cuma sekedar rasa penasaran aja. Betul. Tapi sampai pada saat di toilet malah dia merasa takut untuk masuk ke dalam dan dia memilih untuk pipis kala itu ke kamar mandinya, bukan di urinol ya, atau di tempat orang pipis itu di bawah berdiri. Jadi dia akhirnya memilih untuk masuk ke dalam kamar mandi ketimbang dia harus bergabung di area urinol itu. Dan bersebelahan ya. Iya. Singkat cerita ternyata hal itu dia coba untuk kayaknya ini semua hanya cuma sekedar rasa ingin tahu atau rasa penasaran aja. Jadi akhirnya dia pun pikir bahwa ini juga nggak mungkin kan secara ini pria yang dia suka atau yang dia tertarik ini nggak mungkin bakalan jadi milik dia. Akhirnya udah hanya sebatas mengagumi atau menyukai, tapi untuk mencoba lagi kayak pengen seperti yang tadi pergi ikut ke toilet itu, kemudian dia berhenti. Oke, kayaknya logikanya jalan ya. Iya. Karena kan biasanya SMP itu dari SMA ya, SMA awal-awal kah? Kelas berapa sih Om Bambang? Kelas 1 itu. Kelas 1. Nah itu kan kayak yang masih bergejolak banget ya. Benar. Artinya biasanya logika kita kayak nggak kepake gitu loh. Aku pribadi juga kayak logikanya nanti pada saat penyesalan. Tapi salut juga sih sama Om Bambang, kayak dia lebih memilih untuk pakai logikanya pada saat itu, meskipun ada emosi saat rasa penasaran yang berlebihan, tapi tetap logikanya jalan. Keren sih. Benar. Duh, salut banget sama Om Bambang. Ya, kemudian setelah itu dia kemudian seperti bertanya-tanya lagi nih pada dirinya, ini sebetulnya aku ini kenapa berbeda atau memang cuma sebuah kecenderungan atau seperti apa? Tapi untuk membenci. Jadi pada saat itu belum terjawab ya. Aku pikir tadi udah masuk ke toiletnya, udah menemukan jawaban di dinding toilet. Ternyata belum ya? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Jadi dia hanya masih terus menentukan atau mencari jati dirinya tuh sebetulnya dia benar nggak sih bagian daripada komunitas pelangi ini. Hanya cuma sekedar rasa ingin tahu, rasa penasaran, seperti itu aja. Tapi di balik semua itu, untuk seperti membenci dirinya itu, Om Bambang tidak ada terbesit sama sekali bahwasanya untuk membenci dirinya. Sebab dia masih dalam kategori, ini sebetulnya apa? Ini fenomena apa? Karena mungkin di 2011, usia-usia Om Bambang itu ditambah lagi dengan era digital yang mungkin tidak begitu rame ya, atau tidak begitu familiar di, apalagi yang tinggalnya di daerah ya, atau pada di luar Pulau Jawa terutama ya. Itu agak sedikit susah. Jadi untuk mengetahui tentang gejolak perbedaan, ada apa sih kegelisahan, itu menjadi terbatas, sehingga kalau mau dibilang membenci itu tidak ada membenci sekali, sebab Om Bambang juga merupakan seseorang yang cukup aktif
dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, sehingga ini juga yang menjadi salah satu itu alasannya kayaknya ya. Iya, untuk bisa mengkontrol emosi gejolak yang Om Bambang dan menggunakan logikanya tadi. Betul sekali. Good job. Benar. Tapi by the way, aku penasaran nih, ada cerita nggak sih Om Bambang kalau misalkan temennya itu sebenarnya teman dekat atau kayak cuma kelas doang, dan ada respon nggak sih gitu? Kan kadang kita ngerasa nih, entah itu kita kegeeran atau kayak gimana, tapi kok dia ngerespon gitu loh. Kok kita baikin, dia juga kebaikin tapi ngerasa spesial. Kadang-kadang kan suka GR sendiri nih. Nah, ada nggak sih momen kayak gitu? Nah, ini Om Bambang nggak ada cerita sih, Kak. Wah, penasaran nih. Iya, kayaknya kita kudu boleh kali ya nanti diundang kali ya. Nggak tahu nih hostnya, kadang-kadang keponya keterlaluan. Iya, benar. Cuman dari ceritanya, dari cerita yang Om Bambang kirimkan di sini, itu hubungannya mereka hanya sebatas teman satu kelas aja. Jadi tidak ada sebuah ikatan emosional atau yang mungkin lebih dikatakannya paling akrab, enggak. Jadi sekedar hanya satu kelas dan hanya sekedar say teman-teman hai, ya sebatas itu aja. Jadi mungkin hal itu juga yang mengakibatkan hubungan emosional nggak kebangun kali ya. Iya. Ditambah lagi memang kayak tadi kakak bilang bahwasanya kalau misalkan Om Bambang ini dia juga aktif banyak organisasi, kayaknya ya nggak banyak waktu kosong untuk memikirkan itu kayaknya ya. Benar. Karena kan kalau kita lihat ada siswa kayak yang banyak waktu luang, ya pasti dia kebanyakan ngelamun. Benar. Jorok atau ngapain gitu. Bener loh ini. Bener. Iya. Tapi kalau sibuk organisasi, olahraga dan lain-lain, kayaknya nggak ada waktu buat mikirin yang begituan gitu Pak. Betul. Walaupun mungkin ketika Om Bambang pulang di rumah pasti ada rasa penasaran, ada rasa pengen tahu gitu kali ya. Tapi, sebelum tidur kepikiran. Iya. Jadi kemudian karena memang juga Om Bambang ini terlalu aktif dalam dunia kerohanian dan berbagai macam organisasi, tentu Om Bambang ini harus bersandiwara. Dia harus bersikap sebagai layaknya seorang pria sejati yang harus benar-benar dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus benar-benar perfectly sebagai seorang pria, tidak ada ngondek-ngondeknya atau kemayu-kemayunya. ini sama sekali nggak ada. Jadi benar-benar kelihatan sebagai seorang pria banget. Karena kalau seandainya terlihat agak kemayu, tentu ini akan menjadi bahan ejekan atau bahan bully seperti itu. Dan Om Bambang memikirkan itu masak-masak sehingga dia pun harus bersandiwara, berpura-pura untuk menjadi orang lain, walaupun ketika dia jalan dengan teman-teman dekatnya itu sometimes mereka notice bahwa kok Om Bambang ini agak kemayu ya, seperti itu. Maksudnya gimana nih? Agak ini kayak lebih detail orangnya tuh kayak gimana ya? Dia seperti jalannya itu suka ngegandeng, terutama untuk teman ceweknya seperti itu. Dan dia manja kali ya. Ditambah lagi dia lebih banyak bergaul atau jalan itu bareng teman-temannya yang cewek ketimbang yang cowok. Lebih nyaman ya. Iya, tapi ketika kalau ada di lingkungan organisasi atau di sekolah, pasti Om Bambang itu akan tampil sebagai pria seperti itu, hanya untuk menutupi atau mengcover dirinya Om Bambang saat itu. Tapi ada cerita nggak beliau kayak kayak pergumulan yang paling dahsyatnya di mana sih? Oke, ini aku lanjutin lagi untuk paragraf berikutnya. Ini hal yang paling luar biasa itu ketika ada di perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi itu ketika Om Bambang ini melanjutkan pendidikannya dari daerahnya ini, yaitu di Pulau Jawa. Nah, disinilah awal mulanya Om Bambang itu mulai kaget dengan seluk-beluk dunia pelangi. Nah, di sini mulai pertama kali Om Bambang itu dekat dengan seorang pria yang baru saja dia
kenal pada saat pergi ke toilet Tuh, kampusnya. toilet lagi Ya, ya? Kayaknya toilet iya, jadi tempat iya, tempat apa sih namanya? Tempat sakral, tempat apa tempat sih? sampah. Iya, Oh, besok boleh deh, aku coba-coba. iya, dan kebetulan di perguruan tinggi pun ini Om Bambang juga aktif dalam dunia organisasi dan Oh, bahkan tetap ya. iya tetap dan bahkan terkenal dari salah satu bidang organisasi yaitu yang lebih ke kerohanian. Nah, Oke. suatu ketika ini teman ceweknya itu tidak sengaja kepergok Om Bambang dengan teman cowoknya yang yang mereka ketemu itu di toilet itu keluar dari kamar mandi bersamaan karena kebetulan di toilet kampusnya itu toiletnya itu campuran cewek Oh, dan cowok. Iya, oke. hal Jadi inilah yang keluar dari satu pintu yang sama gitu, iya satu ruangan. satu ruang satu pintu yang sama. Oh, baru Ya, udah briefing gitu ya. iya seperti itu. Nah, hal inilah Oke. menjadi salah satu ketakutan terbesar untuk jangan sampai rahasiaku terbongkar. Itu kata Om Oke. Bambang. Oh, Hal sebentar. inilah yang Berarti maaf aku potong. Berarti Mm-mm. pada saat itu Om Bambang ini kayak kalau yang di SMA tadi kan dia cuma ngikutin aja nih. Berarti Mm-mm. kalau yang di kuliah ini udah apa sih namanya? Udah Dayung mulai berani. bersambut gitu ya. Iya, Ah, oke. seperti itu. Jadi Oke. kemudian ketika dia melihat temannya itu melihat mereka berdua keluar dari satu pintu kamar mandi yang sama, Yang sama. iya, dengan Mhm. demikian Om Bambang ini semakin takut. Mhm. Karena ketakutan terbesar adalah jangan sampai identitas aslinya dia terbongkar. Iya dong. Mhm. Ya walaupun Reputasi dong ini ya. benar, betul sekali. Apalagi saat itu lagi naik-naik daunnya ya sebagai salah satu pengurus organisasi yang cukup populer di Yes. kampusnya. Yang disegani juga ya Betul kayaknya. sekali. Iya, betul Mhm. sekali. Sehingga tentu orang pasti bakalan, wah dia kelihatan ini keluar dari ini sama ini. Jadi jadi saat itu Om Bambang bukan hanya pengen coba-coba lagi, tapi sebetulnya sudah ada rasa dengan teman pria tersebut. Oh, Sehingga rasanya masih rasa sayang ya? betul sekali, udah mulai rasa sayang. Wow. Mhm. Dengan demikian, melalui kejadian itu, Om Bambang akhirnya harus memutuskan hubungan dengan teman pria tersebut, walaupun sebetulnya setiap hari mereka bisa ketemu di kampus setiap hari ya, terutama Senin sampai Sabtu, tapi itu dia tadi, mereka hanya sekedar berpapasan saja seakan tidak mengenal satu sama yang lain. Wow, bisa langsung kayak gitu ya? Sebetulnya walaupun sometimes mereka selalu ngechat, selalu telepon, tapi untuk ketemu lagi ini Om Bambang memutuskan untuk tidak, dikarenakan Om Bambang takut sampai hal itu diketahui kejadian oleh kedua lagi. Iya, dan bisa udah cukup sekali aja gitu sekali aja gitu ya, daripada nanti rahasia terbongkar dan semuanya baik. Dan hal itu kemudian menjadi sesuatu yang cukup dramatis untuk Om Bambang dikarenakan memang mungkin baru pertama kali ya, ibaratnya tuh anak remaja yang baru merasakan jatuh cinta, terutama dengan seorang pria dan harus terpaksa mengakhiri hubungannya begitu aja. Setiap kali Om Bambang itu ngelewatin sudut-sudut yang pernah mereka lewatin, Om Bambang ini merasa seperti pengen nangis, rasa sedih seperti itu. Sampai akhirnya di tahun 2014 Om Bambang itu ada kesempatan untuk belajar ke luar negeri, terutama di Malaysia. Pertukaran nih atau ya, dia udah lulus? Oke. Pertukaran. Nah, disitulah awal Om Bambang merasa untuk bisa menjadi diri sendiri seperti itu. Akhirnya ya. Iya, mulai berkenalan dengan salah satu orang dari Filipina, kemudian dengan orang Malaysia juga. Nah, itu menjadi titik awal Om Bambang mulai merasa
kalau di Indonesia mungkin aku bisa mengcover, tapi karena di luar, jadi aku harus bisa menjadi diri sendiri seperti itu. Apalagi nggak ada yang tahu gitu kan. Bahkan saat itu Om Bambang berani membawa teman Filipina itu masuk ke asrama tanpa Wah, ada nakal ya. iya, tanpa diketahui oleh roommate-nya atau temannya pada saat itu. Dan itulah mulai menjadi titik awal Om Bambang mengerti bahwa sebetulnya kecenderungan seksualnya itu memang tertarik pada sesama ketimbang kepada yang sifatnya hetero atau kepada wanita seperti itu. Jadi ya begitulah lika-liku perjalanan Om Bambang, dari mulai dia gimana sih rasa dia berbeda, bahkan sampai dia harus memutuskan sebuah hubungan karena takut sampai nanti image-nya rusak, dan sampai pada akhirnya di 2014 Om Bambang memutuskan untuk aku terima diriku dan aku siap untuk menunjukkan diriku bahwa inilah aku. Seperti itu, Kak Bu. Ya, terima kasih Om Bambang, dan kayak seneng sih dengar cerita begini, bahwasanya kayak ya pada akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri gitu. Benar. Karena banyak banget ya kayaknya yang pergolakan itu memang di SMP, SMA, kemudian berlanjut lagi pada saat kuliah. Betul. Dan banyak yang tidak beruntung juga pada saat kuliah tetap dia tidak bisa berekspresi gitu. Betul. Nah, di situ. Tapi kalau misalkan ada yang bisa berekspresi, ya kita senang aja gitu loh, kayak. Benar. Gak ada beban pasti ya, kayak hidupnya nggak ada utang gitu loh. Benar kayak Bang. gak ada yang dipikirin, plong aja, jadi happy lah kayak gitu. Thank you untuk ceritanya Om Bambang, juga teman-teman yang lain. Kalau misalkan masih mau cerita seperti biasa ya, kamu bisa langsung DM kita di garuda.id. Benar sekali. Untuk ceritain ceritamu, pasti akan kita bahas, kita akan baca, dan tentunya kita akan membuka identitas kamu seperti kisah Om Bambang hari ini ya. Seperti itu. Tapi kayaknya dia udah bahagia ya. Udah kayak udah menemukan, udah enjoy. Benar. Nggak ada yang gak ada sandiwara lagi, enak sih. Betul. Walaupun mungkin tidak harus buka ke depan umum kali ya, tapi dia menikmati dengan betul. Nggak pasti juga, karena yang paling penting poinnya adalah kita tidak ngebohongin diri sendiri, itu aja. Benar, sih. itu yang paling penting sih, betul. Itu poinnya. Kalau ngebohongin orang sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah kayaknya ya. Benar. Urusan orang lain mau tahu atau nggak tahu itu bukan jadi permasalahan besar ya, tapi ketika penerimaan atas diri sendiri, nah itu dia poinnya. Itu yang paling penting. Karena banyak orang kan udah nggak menerima diri sendiri, kemudian dia juga harus menutupi dari pihak luar. Nah ini yang kadang berat sekali. Itu yang masih kasihan ya. Iya benar. Ya, semoga teman-teman yang bisa dengar juga ya belajar. Mungkin gak gampang ya, seperti kita mungkin udah pernah cerita, dan kita juga tahu bahwasanya di negara kita nggak segampang itu gitu loh. Betul. Untuk bisa berekspresi, tapi ya mulai untuk mencintai diri sendiri dulu. Benar. Berdamai, terus juga mengakui dan bangga sama diri kamu sendiri. Mungkin nanti suatu saat kamu akan dapetin kebahagiaan apa yang harusnya kamu dapetin gitu loh. Benar. Jangan takut. Masih banyak teman-temanmu di luar sana sebetulnya, cuman karena keterbatasan informasi, kemudian stigma, kekurangan dukungan, itu juga yang kemudian mengakibatkan mereka harus menutup diri mereka, tinggal dalam ketakutan, mencoba untuk berekspresi tapi tidak bisa, sehingga ujung-ujungnya mereka harus lari pada hal-hal yang sebetulnya tidak pernah kita inginkan atau kita harapkan. Entah itu bahkan sampai coba untuk bunuh diri atau melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Jadi mari yuk terima diri kita, pahami diri kita, berekspresilah selama itu tidak merugikan orang lain. Betul. Cintailah dirimu, minum Yakult tiap hari. Oh bukan ya? Itu usulnya. kita belum di endorse. Udah satu lagi ya, berani kotor itu baik gitu. Benar. Rinso dong itu ya. Ntar kita di endorse nih sama Yakult sama Rinso. Aduh. Oke. Satu lagi nggak sih?
minyak telon buat Minyak anak pas telon. coba-coba. Oh iya. Jadi kudu dicoba-coba kagak nih? Nggak usah ya. Waduh. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Om Bambang yang sudah mempercayakan kita berdua untuk berbagi ceritanya melalui Garuda Podcast. Semoga ceritanya menjadi inspirasi dan juga membantu teman-teman di luar sana untuk lebih membangun diri mereka, lebih percaya diri, lebih terbuka untuk diri sendiri terlebih dahulu sebelum terbuka kepada orang lain. Mungkin itu dulu untuk hari ini kali ya Kak Bumi ya untuk tema kita di hari ini. Semoga di minggu depan kita akan memperoleh cerita-cerita baru atau cerita lain-lain yang bisa kita bagikan juga bersama teman-teman di Garuda Podcast. Iya betul. Jangan lupa teman-teman udah bisa simak kita selain di Spotify, ada di podcast, ada juga di YouTube ya. Follow Instagramnya dan share kontennya kalau misalkan menurut kamu ini bermanfaat. Terus juga jangan lupa untuk DM ya kalau mau cerita ya. Karena kasihan banget nih beberapa waktu lalu kayak ada yang viral juga di sini di Indonesia kayak yang di TikTok ada yang dia mencoba mengekspresikan dirinya tapi kayak semua orang kayak ngebully gitu loh, kayak aduh kasihan. Bener. Semoga di masa mendatang kayak yang hal-hal begitu udah semakin berkurang ya, kayak yang orang ngebully seseorang tanpa rasa bersalah dan menormalkan bully itu, semoga ke depan udah nggak ada ya. Sedih, nggak usah dilanjutin deh. Benar. Buat teman-teman, jadi teman-teman sekali lagi kalau merasa tidak tahu kemana teman-teman bisa bercerita, kami siap mendengarkan di sini cerita. Tempatnya betul sekali. Kita di sini ya, kita ngobrol-ngobrol cerita. Setidaknya mungkin lebih pelong kalau misalkan cerita sedikit 15 menit 20 menit ya lumayan lah ya. Bener, dapat teman baru juga ya, walaupun hanya lewat udara. Iya. Kalau dulu ingat gak sih ada apa ya, sahabat pena ya? Oh iya, sahabat pena, bener ya. Kalau ini sahabat apa nih? Sahabat udara ya? Iya, sahabat udara, sekali di udara tetap di udara ya. RRI dong. Ya udah, kebanyakan nih kita ngomongnya ya, kelamaan nanti durasinya. Oke, kalau begitu kita berdua pamit undur diri dari podcast ini. Saya Bumi dan saya Langit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sehat selalu, sampai jumpa. Bye bye.